Halo semua, hari ini kita belajar mengenai teori asam basa. Dalam teori asam basa, kita akan mempelajari beberapa teori. Yang pertama, kita mempelajari teori Arrhenius. Jadi, asam secara Arrhenius, dia merupakan hidrogen yang mengandung senyawa ionisasi untuk membuat proton atau H+ dalam sebuah larutan. Jadi misalnya ada senyawa HCl, dia terionisasi dalam air, maka dia akan terurai jadi H+ dan Cl- dalam hal ini. Selanjutnya, untuk basa secara Arrhenius, dia sama. Yang membedakan antara asam dan basa adalah kalau basa dia akan membuat OH- dalam larutan. Misalnya kita punya NaOH. Jadi nanti ketika dia bereaksi dengan pelarut, dalam hal ini air misalnya, dia akan melepaskan OH- di sini. Kita akan mempelajarinya lebih dalam hal contoh. Misalnya kita mempunyai asam monoprotik di sini. Asam monoprotik itu merupakan sebuah asam yang dapat melepaskan ion hidrogen per molekul dalam larutan. Jadi yang dilepaskan adalah satu ion hidrogen, baik itu H+. Sedangkan asam diprotik ataupun nanti triprotik ini nanti masuk dalam kategori poliprotik yang dapat melepaskan lebih dari satu ion hidrogen per molekul. Jadi misalnya contohnya adalah H2SO4, dia melepaskan berapa? 2 H+ di sini. Atau H3PO4, di sini dia akan melepaskan 3. Kita akan melajarinya dalam hal reaksi yang terjadi dalam sebuah ionisasi asam dan basa. Misalnya di sini kita mempunyai contoh yang kita akan lihat adalah asam klorida atau asam kuat HCl. Jadi ketika dia terionisasi atau terlarutkan dalam pelarut, dalam hal ini H2O atau air, maka dia akan menjadi Cl- plus H3O+. Nah, dalam hal ini akan ada atom hidrogen yang terionisasi satu saja, sehingga dia disebut dengan asam monoprotik karena cuma satu yang terionisasi. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui mengenai Bronsted-Lowry di sini. Jadi dia ada 2 orang yang mencetuskan teori ini. Jadi menurut Bronsted dan Lowry, asam itu merupakan donor proton atau H+. Jadi asam ini adalah dia mendonorkan H+. Sedangkan basa di sini adalah akseptor atau penerima proton H+ di sini. Oke, misalnya kita punya sebuah contoh. NaOH ketika dia terionisasi dalam H2O, maka dia akan berubah Na+ dan OH-. Di sini Na+ akan memberikan dan OH- dia akan menerima, sehingga di sini OH- di sini adalah dia dalam bentuk akseptor. Jadi akseptor proton gitu ya. Jadi ketika misalnya NH3 plus H2O, dia akan berubah menjadi NH4 plus OH-. Nah, dalam hal ini H2O akan memberikan protonnya kepada NH3 sehingga dia menjadi NH4+. Ketika dia memberikan, maka dia disebut dengan asam. Jadi H2O di sini berlaku sebagai asam. Sedangkan NH3 akan berlaku sebagai basa. Nah, di sini kita akan mulai menerapkan mengenai pasangan asam dan basa konjugat. Jadi konjugat dia adalah produk dari yang diberikan atau yang didonorkan proton. Misalnya di sini kita punya NH4+ gitu ya. NH4+ di sini merupakan asam dari konjugasi basa NH3. Oke, selanjutnya untuk H2O, dia karena memberikan protonnya pada NH3, maka dia disebut dengan asam.
Dan untuk OH minus dalam bentuk produk, dia merupakan basa terkonjugasi atau basa konjugat. Jika kita melihat contoh lain, misalnya untuk HCl yang dilarutkan dalam pelarut berupa H2O, di sini kita bisa melihat bahwasannya akan menemukan produk Cl- dan H3O+. Nah, di sini yang berperan sebagai basa adalah H2O dan asam adalah HCl di sini. Nah, ketika dia memberikan kepada O dan Cl- di sini adalah basa konjugasi. Di sini kita bisa melihat bahwasanya H2O itu bisa berperan sebagai asam dan bisa juga berperan sebagai basa. Hal ini tergantung dari dia berikatan dengan senyawa apa. Dia bisa berupa asam, juga bisa berupa basa. Misalnya kita punya sebuah contoh di sini ya. Kita ingin mengidentifikasi gitu ya, mana yang termasuk asam dan basa menurut Bronsted-Lowry di sini. Jadi menurut Bronsted-Lowry kita akan membedakan dari yang Arrhenius tadi gitu ya. Jadi nanti kita akan mempelajari dalam akseptor atau donor proton H+. Misalnya kita punya contoh di sini adalah contohnya HSO4- ditambah dengan PO3-. Kita bisa mengidentifikasi ketika kita punya reaksi seperti ini, maka produknya adalah SO42- plus HPO4 juga. Karena di sini HSO4- memberikan satu proton yang pada HPO3. Oke. Maka dia di sini disebut dengan asam dan PO3 adalah basa karena dia menerima akseptor. Oke, untuk supaya teman-teman memahami alur mengenai perbedaan dari Arrhenius dan Bronsted-Lowry, silahkan setelah ini dikerjakan latihan soal atau contoh sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman. Sehingga di sini misalnya kita mempunyai contoh atau latihan soal. Jadi identifikasilah mana yang asam, mana yang basa menurut Bronsted-Lowry di sini gitu ya. Misalnya kita mempunyai HF plus H2O menjadi F- plus H3O-. Oke, silahkan nanti dikerjakan ya. Yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai teori asam dan basa dari Lewis. Jadi asam menurut Lewis adalah ketika menerima sepasang elektron. Ketika dia dalam bentuk basa, maka dia akan memberikan sepasang elektron. Jadi ini sering kita pelajari Lewis dalam aplikasinya dalam bidang kimia. Misalnya kita mempunyai contoh senyawa H+, ketika kita reaksikan dengan NH3, maka di sini kita harus menulis strukturnya berdasarkan Lewis. Jadi ingat, kalau struktur Lewis kita bisa menyimpulkan atau menandakan dia dengan titik atau dot, gitu ya. Maka di sini akan menjadi NH4. Jadi tanda strip dia berarti artinya menerima atau memberikan sepasang elektron. Dalam hal ini H+ memberikan sepasang elektron. Oke, ketika dia mendapatkan elektron, maka di sini dia akan berikatan satu sama lain. Jadi dua elektron digunakan satu sama lain, gitu ya. Yang kedua, kita menyebut contoh, misalnya kita punya NH3 ditambah dengan BF3.
Jadi dalam hal ini masing-masing F dia ada 6 elektron yang tidak berpasangan. Di sini ada 2 dari B, dia tidak mempunyai elektron, dan N memberikan sepasang elektron kepada asam, ya, kepada BF3, sehingga ketika dia berikatan NH3BF3, di sini dia akan menjadi ikatan sempurna. Jadi di sini biasanya kita akan menyebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut dalam senyawa koordinasi. Oke, selanjutnya untuk contoh asam dan basa Lewis, kita akan mempunyai contoh dari HO, dari ikatan OH, gitu ya. OH ketika dia berikatan akan ada 6 pasangan elektron dari O, dan ketika dia berikatan dengan CO2, maka di sini O akan memberikan sepasang elektron pada C di sini, sehingga nanti akan berikatan menjadi HO, CO2. Di sini ikatan O yang di C adalah rangkap 2, di double bond di sini. Oke, yang terakhir untuk contoh dengan asam basa Lewis, kita akan mempunyai contoh misalnya misalnya kita punya sebuah contoh di sini adalah H2OH+, di H2H+ ditambah dengan NH3 di sini. Maka dia akan menjadi H2O plus H plus NH3. Di sini NH3 akan memberikan sepasang elektronnya kepada H2OH, sehingga di sini nanti akan muncul produk baru yaitu H2O dan NH4 plus. Plus artinya dia kekurangan 1 elektron kalau dia plus, ya. Jadi dia kekurangan 1 elektron kalau dia plus di sini. Jadi nanti ini akan teman-teman pelajari lebih detail lagi pada aplikasinya dalam penentuan senyawa koordinasi dan penentuan pH dan pOH untuk masing-masing Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis.